Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Para jemaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat sehingga dapat bersama-sama melaksanakan maghrib berjamaah yang dilanjutkan kajian. Insyaallah nanti kita sholat isya bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak sekalian yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita telah masuk pada bab yang ke-39 dari kitab Daqaiqul Akhbar, yang mana pada bab 39 ini akan membahas tentang ahli neraka, makanan dan minuman mereka. Al-babut tasi'u wa salasuna, bab yang ke-39 fi dzikri ahli nari wa ta'amihim wa syarabihim, yaitu di dalam menjelaskan ahli atau penduduk neraka, wa ta'amihim dan makanan-makanan ahli neraka, wa syarabihim dan minuman ahli neraka. Qala Nabi alaihi salam, bersabda siapa Nabi alaihi salam, ahlun nari, adapun ahli neraka atau penduduk neraka, sudul wujuhi, itu hitam muka mereka, hitam mukanya, mudlimatun absuruhum, dan gelap mata-mata mereka, zahibatun uquluhum, serta hilang akal-akal sehat mereka. Ra'su kulli wahidin minhum, adapun kepala setiap salah satu minhum dari penduduk neraka, kal kubbati, itu besarnya seperti kubah. Wa abdanuhum kal jibali, dan badan-badan mereka itu seperti gunung. Wa uyunuhum zarqun, dan mata-mata mereka itu melotot. Wa qamatuhum katudi, sedangkan perangai mereka atau berdirinya mereka, katudi, itu besarnya seperti anak bukit. Wa syu'uruhum kal qasbi, dan rambut-rambut mereka itu seperti rotan. Laisa lahum mautun, tidak ada bagi mereka itu kematian. Yamutuna, serta yang bisa mematikan. Wala hayyatun yuhiyyuna, dan tidak ada kehidupan yang bisa menghidupkan. Likulli wahidin minhum, dan bagi setiap salah satu dari penduduk neraka itu, sab'una jildan, itu mempunyai 70 kulit. Minal jildi ilal jildi, dari satu kulit ke kulit yang lain. Sab'u tabakin minan nari, itu terdapat 7 lapisan dari api neraka. Wa fi ajwafihim, dan di dalam perut-perut mereka, hayyatun, itu terdapat ular-ular, minan nari, dari api neraka, yasma'una sautaha, yang mereka orang ahli neraka itu bisa mendengar terhadap suara ular-ular yang ada di dalam perut mereka itu. Kasautil wuhusi, yang suaranya itu seperti suaranya binatang buas. Wabis salasili wal aglali, dan dengan rantai dan belenggu, yatukuna, mereka itu akan digiring, akan diikat,
wa bil maqami yudrabuna, dan dengan cambuk mereka itu akan dipukul, wa ala wujuhihim yushabuna, dan dengan wajah mereka itu yushabuna, mereka akan digiring. Artinya orang ahli neraka itu nanti digiring ke neraka itu dia tidak dengan kakinya tapi dengan mukanya yang menjadi kaki. Qala alaihi salam, bersabda siapa alaihi salam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masakinu ahlin nari, adapun kesengsaraan penduduk neraka itu yunaduna, mereka akan berteriak atau memanggil, ya Rabbana ahata binal adabu, wahai Tuhan kami, telah menimpa kepada kami siksaan, wahum masjununa fiha, dan mereka itu semua akan digiring fiha ke dalam neraka, magluluna bi aglaliha, dan mereka akan dibelenggu dengan belenggu-belenggu neraka. In sakatu, ketika mereka itu diam, lam yurhamu, mereka juga tidak akan dikasihani. Wa in sabaru, dan ketika mereka sabar, lam yanju, mereka tidak akan selamat. Wa in nadu lam yujabu, dan ketika mereka berteriak atau berseru, mereka tidak akan dijawab. Yunaduna bil waili was suburi was sigari, mereka hanya akan bersuara dengan kepenyesalan, dengan celaka, bil wail, aduh celaka, was subur, rugi, was sigar, dan penyesalan, muqarranina fi sijjinin muqallidina, dan mereka itu akan bersama-sama di dalam neraka itu yang kekal, nadimina, dan mereka semua itu akan menyesal. Tawilun adabuhum, panjang apa siksaan mereka, doyikun madkhaluhum, dan sempit jalan masuk mereka, sailun sodiduhum, serta mengalir nanah-nanah mereka, badiyatun auratuhum, serta telanjang aurat-aurat mereka, mutaghayyiratun alwanuhum, dan berubah-ubah warna kulit mereka. Al-ashqiya, adapun orang-orang yang celaka, artinya orang-orang yang masuk neraka ini, yaquluna, mereka semua akan berkata, apa yang dikatakan mereka? Rabbana ghalabat alaina sikwatuna wa kunna qauman dhallin, wahai Tuhan kami, telah menimpa kepada kami sikwatuna, perbuatan-perbuatan jahat kami, wa kunna qauman dhallin, dan kami adalah termasuk dari golongan orang-orang yang sesat. Ayat ini terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-106. Rabbana kshif annal azaba inna mu'minun, wahai Tuhan kami, ikshif, lenyapkanlah anna dari kami, al-azaba terhadap siksa, inna mu'minun, sesungguhnya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat ke-12. Jadi orang di neraka itu hanya tinggal penyesalannya saja. Yang mereka lakukan itu hanya bisa meratap dari siksaan-siksaan yang kita baca di depan tadi itu, dan mereka meminta kepada Allah untuk menghilangkan siksa itu, serta mereka berjanji bahwa mereka itu akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi, bahwasanya di akhirat itu sudah bukan lagi tempat kita untuk berdoa kepada Allah, karena di akhirat itu adalah sudah merupakan tempat pembalasan. Artinya mereka telah terlambat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika mereka hidup di dunia, mereka tidak mau untuk
menjadi orang-orang yang soleh, tapi sebaliknya mereka itu menjadi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya qala alaihi salam, berkata alaihi salam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masakin ahlin nari, adapun kesengsaraan ahli neraka. Ini yang berikutnya. Ternyata berbagai macam siksaan itu bagi orang ahli neraka itu diceritakan oleh Rasulullah ini beda-beda. Masakinu ahlin nari, kesengsaraan ahli neraka itu diantaranya lagi khalaqallahu lahum jabalan, Allah menciptakan bagi mereka itu gunung, yuqalu laha su'udun, sedangkan gunung di neraka tempat orang-orang yang masuk itu nanti nama gunungnya adalah gunung Su'ud. Su'ud itu artinya gunung yang tanjakannya itu terjal. Fayas'aduna ala wujuhihim alfa amin, dan mereka itu nanti akan menanjak, akan menaiki gunung itu dengan wajah mereka, tidak dengan kaki tapi dengan wajah berjalannya. Alfa amin itu selama 1000 tahun. Hatta idza so'adu, hingga ketika mereka itu telah sampai kepada bagian atas dari gunung itu, padaqat humul jibalu, kemudian melemparkan terhadap mereka itu al-jibalu, gunung-gunung itu. Artinya oleh gunung itu mereka sudah susah payah untuk melewati gunung Su'ud. Ini yang dimaksud ini. Setelah sampai ke puncak kemudian dilemparkan kembali oleh gunung itu ke bawah. Fi qa'ri jahannama khasirina, ke dasar neraka jahanam dengan kerugian. Qala alaihi salam, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masakinu ahlin nari, adapun kesengsaraan yang lain dari ahli neraka itu idastaghasu bil matori, ketika mereka memohon meminta bil matori dengan turunnya hujan, tarfa'u sihabatun sauda, maka akan diangkat awan hitam. Fayaquluna al-ghaithu ja'a minar rahman, melihat awan hitam itu kemudian orang ahli neraka ini akan berkata, hujan telah datang dari yang maha pengasih, dari Allah maksudnya. Padahal apa yang datang itu? Fatumtiru alaihim al-hijaratu min narin, bukan air yang turun itu tetapi al-hijarah, yang turun itu justru turun hujan batu dari neraka. Taqa'u ala ru'usihim, yang batu-batu itu kemudian akan menimpa kepala-kepala mereka. Summa takhruju min adbarihim, batu yang menimpa kepalanya itu menembus masuk ke dalam badan, kemudian keluar dari dubur-dubur mereka. Summa yas'aluna Allah Ta'ala alfasanatin, kemudian mereka kembali memohon kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun, ayyarzuqahumul ghaidha, untuk meminta kepada Allah mereka itu al-ghaid, terhadap hujan. Fatadharu sihabatun sauda, jadi kedua kalinya ini. Kemudian nampaklah awan hitam, fayaquluna, kemudian ahli neraka akan berkata, hada sihabul matar. Nah, kalau yang ini pasti awan untuk hujan ini, kata ahli neraka. Fatumtiru alaihim hayyatun, justru yang turun apa? Fatumtiru alaihim hayyatun, maka turun alaihim terhadap mereka itu hayyatun, ular-ular, ka'amsali aqnaqil ibili, yang mana ular-ular itu seperti besarnya itu seperti leher onta. Famin ladghatihi ladghatan, dan dari gigitan ular itu dengan satu gigitan. Jadi ketika ular itu menggigit satu gigitan saja, la yadhabu anhu alamuha alfasanatin, maka sakitnya itu tidak akan bisa hilang meskipun 1000 tahun. Wahada makna, dan maksud dari ini, dari penjelasan ini, qauluhu ta'ala, itu sesuai
dengan firman Allah Subhanahu wa taala, zidnahum adaban fawqal adabi bima kanu yufsidun. Yang artinya begini, kami tambahkan kepada mereka itu siksaan di atas siksaan yang disebabkan karena mereka itu selalu berbuat kerusakan. Keterangan ini dia berada di dalam surat An-Nahl ayat ke-88. Jadi itu. Terus selanjutnya lagi, qala alaihissalam, bersabda lagi Nabi alaihissalam, masakinu ahlin nari, kesengsaraan ahli neraka itu diantaranya lagi yunaduna malikan, mereka akan berteriak memanggil terhadap malaikat sab'ina alfa sanatin, selama 70 tahun. 70 tahun dia memanggil, memohon kepada malaikat, fala yuraddu alaihim jawaban, akan tetapi malaikat tidak mau menjawab terhadap panggilan mereka itu. Fayaquluna, kemudian mereka berkata, mereka melapor kepada Allah, Rabbana, wahai Tuhan kami, anna malikan, sesungguhnya malaikat lam yujibna, mereka malaikat itu tidak mau menjawab kepada kami. Dia malaikat itu tidak mau menjawab kepada kami. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya maliku, wahai malaikat Malik, ajib ahlan nari, jawab olehmu permohonan ahli neraka itu. Tsumma inna malikan, kemudian sesungguhnya malaikat Malik, yaquluna, berkata malaikat Malik, ya man ghadaballahu alaikum, wahai orang yang telah menyebabkan Allah marah kepada kalian. Ya Maliku, wahai malaikat Malik, iskina syurbata ma'in, berilah kami, teteskanlah kepada kami, turunkanlah kepada kami syurbata ma'in, sekedar satu minuman saja dari air, nastarihu biha, agar kami bisa beristirahat setelah minum satu tetes air itu. Faqad akalatin naruh luhumana, karena sesungguhnya telah memakan api neraka itu terhadap daging-daging kami, wa idhamana, dan tulang-tulang kami, wandajat juludana, dan api itu telah mengelupaskan terhadap kulit-kulit kami, wa mazaqqat idhamana, dan menghancurkan tulang-tulang kami, wa qata'at qulubana, dan meruntuhkan atau menjatuhkan terhadap hati-hati kami. Fayaskihim, maka kemudian malaikat Malik memberi minum kepada ahli neraka itu syurbatan minal hamimi, dengan sekali minum dari hamim. Hamim itu air yang mendidih, itu hamim. Jadi air timah yang mendidih itu hamim namanya. Intanaluhu bil aidi, dan ketika mereka mengambil air itu dengan tangan mereka, tasaqatatil asabi'u, maka jari-jari mereka itu akan terputus. Fa in balagal wujuha, ketika air itu sampai di dekat mukanya, tanasyaratil uyunu wal khudud, maka akan melepuh, akan tanggal, akan lepas mata mereka dan khudud, pipi-pipi mereka. Fa idza dakhala al butunah qata'al am'a'u wal qubud, ketika air itu telah masuk ke dalam perut mereka, maka usus-ususnya akan terputus dan hati mereka itu juga akan terputus, hancur. Terus selanjutnya, qala alaihissalam, bersabda siapa Nabi alaihissalam, masakinu ahlin nar, adapun kesengsaraan yang lain dari ahli neraka itu adalah idastaghasu bi ta'amin, ketika mereka memohon minta makanan, yuja'ulahum, maka akan didatangkan untuk mereka itu bizzakum, dengan makanan zakum, makanan berduri. Ya'kulunahu ala ma fi butunihim, yang mereka itu makan terhadap zakum itu ala ma fi butunihim wa ala dimaghihim wa adrasihim, dan di dalam perut mereka itu wa ala dimaghihim, dan mendidih sampai kotak mereka, wa adrasihim, dan gigi geraham mereka, wa yahrudul lahbu min afwahihim, dan api akan keluar dari mulut-mulut mereka. Jadi ketika makan buah zakum ini, orang ahli neraka itu
mulutnya itu nanti akan keluar api. Wa tusakit ajsaduhum, dan akan berguguran jasad mereka itu, tubuh mereka itu melepuh, meleleh, jatuh. Baina aqdamihim, jatuhnya ke kaki-kaki mereka. Ini diantaranya Pak, dahsyatnya siksa neraka itu. Qala alaihi salam, selanjutnya bersabda siapa Nabi alaihi salam, masakinu ahli nari, di antara kesengsaraan ahli neraka itu adalah yalbasuna siyaban min qatran, mereka akan diberi pakaian dari timah panas. Idza wudi'at 'alal abdan, ketika pakaian itu yang terbuat dari timah panas itu diletakkan ke badannya, dipasangkan ke badannya, insakhalatil julud, maka akan terkelupas kulitnya. Wal ashqiya'u fin nari, dan orang-orang yang pesakitan ini, yang disiksa di neraka ini, fin nari ama, di neraka itu dalam keadaan buta. La yubsiruna, mereka itu tidak akan bisa melihat. Bukmun la yantikuna, mereka itu akan bisu, tidak akan bisa berkata lagi. Jadi dari rangkaian siksaan-siksaan ini, kemudian pada akhirnya orang ahli neraka itu akan buta, tak bisa melihat, terus bisu, tak bisa berbicara. Summun la yasma'un, mereka itu tuli, tidak akan bisa mendengar. Wa kullu ja'iin yastahid ta'am, dan dari setiap orang yang lapar itu pasti dia memohon makanan. Illa ahlan nar. Wa kullu arin, dan setiap orang yang telanjang yastahil libasa, pasti mereka memohon pakaian. Illa ahlan nari, kecuali ahli neraka. Wa kullu mayyitin yastahil hayatah, dan dari setiap kematian mereka pasti ingin kehidupan. Illa ahlan nar, kecuali ahli neraka. Fa innahum yatamannaunal mautah, kecuali mereka itu yang berharap hanya kematian. Maksudnya begini Pak, dari putus asanya orang ahli neraka ini memohon kepada Allah minta hujan, ternyata yang datang itu batu sampai masuk ke dalam tubuhnya, keluar dari dubur. Minta lagi, hujan lagi, ternyata yang datang malah ular. Yang ular itu tadi seperti leher onta besarnya itu, yang justru menyiksa mereka. Minta pakaian, justru pakaian diberi dari cairan timah. Nah, dengan itu semua kemudian mereka itu tidak lagi meminta kepada Allah. Mereka itu matanya tak bisa melihat, berbicara juga tidak bisa, kupingnya tidak lagi bisa mendengar. Padahal mereka itu, padahal kata Rasulullah ini, orang itu kalau lapar pasti minta makan. Ya orang itu kalau telanjang pasti minta pakaian. Orang itu kalau dia itu mau mati, pasti dia minta dihidupkan. Tapi kalau ahli neraka enggak. Justru dia itu yang minta, enggak minta lagi minum, tak minta lagi makan, udah putus asa. Yang diminta apa? Ya tamannaunal mautah, dia minta mati saja di neraka itu. Yang dipinta kepada Allah. Karena harapan mereka dengan mereka dimatikan di neraka itu, siksaan-siksaan yang begitu mengerikan ini kemudian akan hilang dari mereka. Yang diminta itu kematian. Jadi kalimatnya di sini ya tamannaunal mautah. Ya tamanna itu kalau di dalam Islam itu orang berharap itu ada dua macam. Ada berharap yang mungkin, ada berharap yang tidak mungkin. Maka dalam istilah kitab itu dikenal dengan ada tamanni, ada taroji. Kalau tamanni atau ya tamannau yang dijelaskan di ini tadi itu artinya berharap sesuatu yang tak mungkin. Jadi impossible kalau kata orang, istilah orang itu. Bahasa kitanya tak mungkin, kalau bahasa Arabnya itu ya tamanni atau tamanni, berharap sesuatu yang tak mungkin. Kalau berharap yang mungkin itu namanya taroji. Kalau di dalam Islam itu ajarannya itu dijelaskan oleh para ulama. Jadi dua, berharap itu ada tamanni, ada taroji. Kalau tamanni berharap yang tak mungkin, kalau taroji itu berharap sesuatu yang mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalimatnya ya tamannaunal mautah. Mereka itu berharap kepada Allah agar dimatikan saja di neraka itu. Padahal tak mungkin itu. Tak mungkin Allah kabulkan. Kenapa?
karena di neraka itu sudah hari pembalasan. Tidak ada lagi kematian di situ, yang ada adalah balasan. Ketika baik dibalas baik oleh Allah dengan surganya, ketika orang jahat maka akan dibalas oleh Allah dengan siksanya, yaitu di neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua umatnya Rasulullah ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungin, dan pada akhirnya nanti di akhirat kita termasuk umat-umatnya Rasulullah yang berhak mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.